selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Baik, kali ini kita melanjutkan pertemuan kita pada pelajaran IPA. Selamat siang kita semua sekali lagi. Saya harap kita berada pada kondisi dan situasi di mana kita semua siap untuk mengikuti pelajaran IPA kali ini. Oke, sebelum mulai kegiatan kita, saya minta tolong tutup pintunya. Ibu minta kesediaan siapa yang hari ini bertugas memimpin doa. Mari kita berdiri. Sehingga kami dapat berkumpul lagi di sini untuk menegakkan tugas kami sebagai pelajar dan pembelajar. Kiranya Tuhan Engkau selalu melindungi cara kami sampai tugas kami selesai. Mari kami puji kini dan segala segala besar. Amin. Terima kasih Efrasia. Ketua kelas yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Oh, hadir semua. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Baik. Bagaimana? Tadi tes apa sebelum? Tes IPS. Gurunya masuk? Masuk. Oke. Ya. Tadi pagi makan atau tidak? Makan. Nah, makan yang cukup, minum yang cukup. Berarti seharusnya ada energi yang tersisa ya. Jadi kita ini siang les di jam-jam rawan. Jam-jam rawan itu jam-jamnya sering muncul mengantuk karena capek, energi banyak terkuras mengikuti kegiatan belajar yang sebelumnya ya. Oke. Sebelumnya Ibu minta berdiri dulu. Coba berdiri, letakkan pulpen yang ada di tangan di meja. Tangan di pinggang. Dua-duanya goyangkan pinggang supaya lentur. Goyangkan bahu, maju dan mundur. Nah, sudah? Oke, kepala diputar. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah melakukan peregangan kecil. Jadi peregangan kecil ini manfaatnya supaya kita jangan terlalu tegak. Ya, baik. Jadi kita langsung lihat materi kita hari ini. Sudah lihat? Ya. Jadi materi kita hari ini yaitu kalor dan perpindahan kalor. Tetapi fokus kita pada hari ini yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ya. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita kerjakan dulu soal yang sudah disiapkan. Ibu minta, bagaimana sudah dapat soalnya semua? Sudah. Oke, nah itu kalau sudah dapat soalnya, silakan tulis nama di atas soal, kemudian kelas, hari tanggal, langsung jawab di kolom yang sudah disediakan. Oke? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan kerjakan semampu kalian. Kerjakan sendiri karena Ibu infokan yang kalian kerjakan ini adalah soal pretest. Nah, soal pretest ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum mengikuti pembelajaran langsung. Silakan dikerjakan. Jelas soalnya? Jelas. Paham cara kerjanya?
Dibaca baik-baik soalnya. Sudah nih? Jangan semampunya. Ayo. Oke, silakan dikumpulkan. Tidak apa-apa, kalau belum selesai semua tidak apa-apa. Diletakkan di meja masing-masing. Ayo, kelompok 3, silakan letakkan di mejanya. Kalian punya letakkan di sini. Ayo deh, taruh di sini. Tidak apa-apa, ayo. Sudah? Sudah? Kalau di sini. Sudah, ini sudah? Pas Mate? Yang di sana? Oke. Yang belum? Kita tolong lihat ke sini. Ya, jadi ini namanya soal pretest ya. Soal pretest ini kalian kerjakan supaya ibu bisa melihat kemampuan kalian sebelum diberikan materi, sebelum kita berproses. Sudah? Terima kasih. Ya. Baik, anak-anak. Jadi kalian sudah mengerjakan soal pretest. Kurang lebih seperti itu soalnya. Nah, gambaran materi yang akan kita ikuti hari ini seperti soal yang sudah kamu kerjakan tadi ya. Menyangkut materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang kalau sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang sudah kita belajar minggu lalu. Ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat materi yang kita belajar minggu lalu itu materi tentang apa? Mana? Zat dan perubahan. Betul? Iya. Kita belajar minggu lalu itu tentang apa saja? Zat padat, zat cair, dan gas. Ya, bahwa ternyata 3 zat itu bisa mengalami perubahan. Contohnya kalau kamu minum ale-ale itu lama-lamaan kalau kamu kasih tinggal dia akan cair. Nah, sekarang hari ini khusus hari ini kita mau belajar kenapa bisa sampai mencairnya itu. Kenapa bisa sampai ale-ale beku berubah menjadi cair? Siapa yang menyebabkan? Atau apa yang menyebabkan terjadinya perubahan? Nah, jadi materi kita minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalor, hubungan kalor dan perubahan bentuk zat. Tentunya ada manfaat kalau kita belajar. Jadi kita kalau belajar pasti akan ada manfaat, baik secara langsung kita sadari maupun tidak kita sadari secara langsung. Contoh, kalau misalnya kita belajar tentang materi kalor, kita bisa mengetahui benda akan kita bisa memperlakukan benda itu sebagaimana mestinya. Contoh, kita kenal dengan minuman ada namanya tuak. Kalau
tua kita kasih tahu, oh ya, tua itu biasanya digunakan atau diminum pada saat acara adat. Betul tidak? Boleh. Nah, biasanya tua ini tidak dianjurkan untuk diletakkan di tempat yang panas, terkena sinar matahari. Kenapa begitu? Menurut kamu kenapa? Kalau kita simpan tua di bawah tempat yang kena panas atau sinar matahari, menurut kamu bagaimana dengan tua? Nah, ini ada sebut. Bagaimana? Akan iya. Coba bagaimana? Akan menguap. Lama-kelamaan tuaknya menguap, terus hilang dia punya rasa aslinya, toh? Nah, yang laki-laki ini pasti tahu, tahu? Kalau dia menguap pasti hilang dia punya rasa asli. Oleh karena itu, kita bisa belajar. Oh, kenapa sampai tua tidak boleh simpan di tempat yang panas supaya tidak menguap. Kalau begitu, baiknya simpan di mana, Sir? Iya, di tempat yang dingin. Seperti itu. Dengan kita belajar tentang kalor, kita bisa memperlakukan benda, entah itu benda padat, cair, gas, sebagaimana mestinya. Contohnya tadi uang. Kita tidak boleh simpan uang di tempat yang panas supaya tidak menguap, supaya tidak mengurangi rasa asli. Nah, itu manfaat dari kita belajar. Oke. Baik. Selain itu, ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, bahkan sering sekali kita alami. Silakan simak pertanyaannya. Saat hari menjelang pagi, umumnya kita akan melihat tetes-tetes air di balik daun, rumput, atau di sela-sela kaca jendela rumah. Tetapi saat hari menjelang siang, butiran air di daun, rumput, dan sela-sela kaca jendela rumah tidak lagi dijumpai. Mengapakah demikian? Coba. Pertanyaannya, apakah betul kalian pernah mengalami tidak? Kamu melihat butiran air di daun kalau pagi hari? Pernah? Pernah lihat? Tadi pagi lihat? Nah, biar namanya tidak hujan, tiba-tiba ada butiran air di teras rumah kita, di jendela, bahkan di rumput, Nah, tapi pada saat hari semakin siang, matahari semakin naik, butiran air yang tadi itu lama-kelamaan hilang. Betul kan? Kemana hilangnya itu air? Nah, coba, menurut kamu kemana hilang? Orang ya, hilang kemana? Apakah dia berbeda tempat? Kalau ini hilangnya kemana? Nah, diserap oleh matahari? Ada yang lain? Diserap oleh akar dan daun. Oke, kita simpan jawabannya. Nah, Ibu yakin kalian masing-masing sebenarnya punya jawaban, tapi masih bingung, masih lagi itu tidak? Oke. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita berproses. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mengaitkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah belajar, kamu harus tahu apa hubungan antara kalor dengan perubahan wujud zat. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar perubahan wujud zat itu ada 6. Ada mencair, ada membeku, menguap, mengumpul, betul. Apa lagi? Mengkristal dan menyusut. Nah, oke. Nah, kenapa sampai ada perubahan wujud? Itu yang mau kita cari. Nah, ini peta konsep kita, gambaran materinya kita. Jadi ada kalor. Apa itu kalor? Kita belajar. Kemudian ada perpindahan kalor. Ini materi selanjutnya yang kita belajar, Nah, khusus hari ini kita belajar tentang ini. Silakan lihat yang diberikan, kalor dan perubahan wujud. Bicara tentang kalor dan
sudah ada di setiap benda. Jadi kertas, pokoknya semua benda yang ada di sekitar kita, bahkan tubuh kita, pada dasarnya sudah ada kalor dalam kita punya badan, kita punya benda. Nah, sedangkan suhu itu muncul, sifat yang muncul ketika kalor sudah diberikan. Jadi ada kalor baru ada suhu seperti itu. Nah, sudah dipahami, kita akan diproses sama-sama. Kemudian kalor akan menyebabkan perubahan suhu dan pada akhirnya akan menyebabkan perubahan pada wujud zat benda. Seperti itu alurnya. Oke. Nah, ini gambar apa? Satu. Gambar apa yang kedua? S1 yang sudah mulai mencair. Ya. Apa gitu Yang ini gambar? Air yang mendidih. Kenapa sampai bisa mendidih? Karena kena panas. Dari kapito? Lama-kelamaan apa yang terjadi? Oke, akan menguap. Karena mendidih terus loh, dapat panas. Akhirnya menguap. Terus ini gambar apa? Asap dari mobil. Itu asapnya keluar dari mana? Warnanya hitam. Ternyata setelah dipegang bagian dalamnya ada panas, ada abu yang warnanya hitam. Nah, asap ini kan dia termasuk benda cair, padat atau gas? Waktu disentuh dengan tangan ternyata ada debu. Nah, debu itu dia termasuk apa? Padat, cair atau gas? Debu. Padat. Nah, kenapa bisa sampai berubah dari gas berubah jadi padat ini? Apa yang menyebabkan dia berubah? Nah, ini mengapa ini terjadi? Nah, mari kita saksikan Di dalam ilmu fisika, teori dasar zat terbagi menjadi 3 wujud, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. 3 zat ini juga bisa mengalami perubahan wujud, satu dengan yang lainnya. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh senyawa zat yang biasanya ditunjukkan dalam angka suhu. Semisal, air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya. Begitu juga dengan air untuk menjadi sebuah gas, harus mencapai titik didihnya. Lalu, bagaimana secara detail hubungan kalor dan perubahan wujud zat? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang Di dalam ilmu fisika, teori dasar mengenai zat menjelaskan bahwa zat bisa mengalami suatu perubahan wujud. Misalnya zat padat yang dapat mengalami perubahan wujud menjadi zat cair. Hal ini biasa disebut dengan melebur. Seperti bongkahan es dapat berubah menjadi air. Kemudian air dapat berubah juga menjadi uap yang disebut dengan peristiwa menguap. Kita analisa sebentar ya. Perubahan wujud dipengaruhi oleh kalor. Suatu benda dapat menerima atau melepaskan kalor pada proses perubahan wujud. Dari peristiwa yang disebutkan tadi, manakah yang memerlukan kalor? Misalnya membeku atau mencair nih. Memerlukan kalor itu berarti bendanya dipanaskan atau mendapat panas. Cara mudahnya diisi api gitu loh. Yang mana sahabat? Iya benar, mencair. Nah, kita tahu bahwa perubahan wujud dapat menerima atau melepaskan kalor. Mencair perlu pemanasan. Di sini membutuhkan kalor. Coba kita amati peristiwa-peristiwa membeku. Apakah memerlukan atau melepaskan kalor?
Tentu air yang dimasukkan ke dalam freezer untuk menjadi es ini prosesnya didinginkan. Jadi proses didinginkan itu sama halnya dengan melepaskan kalor. Kalor bisa menaikkan suhu suatu zat yang berdampak juga dengan terjadinya perubahan wujud zat. Dua peristiwa ini secara ideal tidak terjadi secara bersamaan. Tentu perubahan suhu saja atau perubahan wujud zat saja. Jadi kalor itu dapat menaikkan suhu saja atau merubah wujud saja. Jadi bisa di sini. Gitu ya? Ya. Sampai di situ tadi. Memerlukan atau melepaskan kalor. Kalor sebanding dengan masnya dilepaskan untuk mengubah wujudnya. Kata lainnya dilepaskan. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur suatu zat sebanding dengan massa zat dan bergantung pada kalor laten lebur atau disebabkan ada. Ini. Jadi kalau dapat menaikkan suhu atau dapat merubah wujud. Jadi di video itu kita sudah saksikan bahwa ternyata benda yang mencair atau mencair itu kata lainnya melebur melebur, mendidih, menguap. Itu semua ada hubungannya dengan kalor. Nah, tetapi di sini yang perlu kita ingat adalah, jadi ada benda yang melepaskan kalor. Tadi sudah lihat ada yang melepaskan kalor, ada yang membutuhkan kalor. Nah, sekarang itu yang mau kita tahu. Kapan perubahan wujud itu membutuhkan kalor? Kapan perubahan wujud itu melepaskan kalor? Oke. Kita lanjut ya. Ada yang pernah minum ini? Pernah. Ini namanya minuman apa? Es teh. Iya, Ibu yakin kalau kamu minuman ini itu pasti kamu sering minum, terutama yang ada beku itu ya? Iya. Coba kita lihat. Ternyata setelah kita lihat baik-baik bagian dari luar gelas itu biasanya kalau minuman ini ada apa? Massa toh? Iya, massa. Dan itu ada butiran-butiran air. Nah, pertanyaannya, apakah butiran air yang di luar gelas ini disebabkan karena gelasnya bocor? Bukan. Iya. Nah, sekarang kenapa sampai bisa ada massa di bagian luar? Karena dingin. Karena dingin. Oke. Nah, sekarang simpan jawabannya. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang terjadi tadi? Yang terjadi tadi ada tetesan atau butiran air di bagian luar gelas ya. Apakah gelasnya bocor? Tidak. Kenapa bisa basah? Karena ada dingin, terima dingin dari dalam es. Oke, simpan semua jawabannya. Oleh karena itu, supaya tahu kenapa bisa terjadi dan siapa pelakunya hingga ia berubah. Nah, mari sama-sama kita bentuk kelompok. Nah, di sini kalian sudah bentuk kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kita hanya sampai 3 kelompok. Nah, kelompok 1 kelompoknya naik. Kelompok 2 punya kelompok. Kelompok 3 oke. Berarti 3 kelompok ya. Nah, silakan dalam kelompok pilih memang ketua kelompoknya siapa. Ketua kelompok itu yang bertugas untuk memandu jalannya nanti percobaan di dalam kelompok. Kemudian ada yang bertugas untuk mencetak nanti Nah, yang lain pasti ada tugasnya masing-masing. Nah, Ibu beri gambaran kita punya pembelajaran Oke. Jadi tadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita itu apa. Tujuan pembelajaran kita tadi mau cari tahu kaitan antara kalor dengan perubahan wujud zat. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen itu sama dengan metode percobaan. Dan kita mau melakukan percobaan dalam kelompok masing-masing. Selain itu, kita menggunakan model bisnis
ranah kognitif. Kognitif itu berarti kamu punya pemahaman, pengetahuan terhadap materi. Yang kedua itu ranah afektif, kamu punya sikap. Bagaimana kamu punya kerjasama, kamu punya toleransi, itu disiplin, itu kamu punya sikap yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, kamu punya keterampilan. Bagaimana ibu akan menilai bagaimana kamu punya keterampilan saat melakukan percobaan, saat melakukan penyelidikan. Jadi semakin kalian aktif dalam kelompok, berproses dengan baik, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus, yang baik. Dan ilmunya kamu dapat, nilainya juga kamu dapat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berproses dalam kelompok dengan baik. Semua harus aktif dan terlibat dalam kelompok. Oke. Ya, Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok maju untuk mendapatkan LKPD. Silakan. Ayo kelompok 1, 2, dan 3. Ya, ini Ibu bagi di sini ada LKPD kelompok 1 dan ada bahan ajar. Di situ ada rangkuman materi. Silakan sampai di kelompok kamu baca dulu LKPD. Mulai dari pendahuluan. Sudah? Oke. Silakan perhatikan LKPD. Jadi LKPD kita ini tentang kalau. Silakan baca yang pertama yaitu orientasi masalah. Sudah lihat? pendahuluannya? Baik. Ya, di bagian pendahuluan itu bicara tentang apa? Tentang kalau yang di NKPD-nya itu, yang ada gambar daun itu cerita tentang apa? Tentang embun. Iya, tadi kita sudah bahas di awal. Nah, jadi itu adalah sebuah persoalan. Tugas kita mau cari tahu yang berkaitan dengan persoalan yang ada di NKPD. Nah, tadi kita sudah nonton video, sudah kita baca pendahuluan cerita singkatnya di NKPD. Silakan, kamu punya tugas sekarang adalah di bagian C yang ini. Sudah lihat? Oke. Nah, tuliskan pertanyaan, tulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Oke? Berkaitan dengan video dan berkaitan dengan pendahuluan persoalan di NKPD. Nah, jadi pertanyaannya itu begini. Kamu buat satu pertanyaan yang jawabannya itu berkaitan dengan ada di video. Pak, setiap kelompok menghasilkan satu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu berguna untuk kalian identifikasi masalah. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit. Diskusi dalam kelompok. Jadi kamu punya tugas. Kamu kan sudah baca itu, sudah nonton video. Nah,
Oke, ya bagus. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 punya pertanyaan itu mengarah kepada perubahan wujud yaitu mengembur. Kenapa sampai mengembur itu bisa terjadi? Nah, kalau kelompok 1 tadi bagaimana? Mengapa terjadinya peristiwa pembakaran? Kelompok 3, coba baca pertanyaannya. Oke, mengapa benda bisa berubah wujud? Nah, pertanyaan kita kumpul, kita satukan semuanya. Jadi ada pertanyaannya, kenapa bisa terjadi penguapan? Kenapa bisa terjadi pengembur atau mengembur? Nah, semua pertanyaan ini diwakilkan oleh pertanyaan kelompok 3, yaitu mengapa terjadi perubahan wujud? Nah, itu yang mau kita cari tahu. Kita sudah duduk dalam kelompok, jadi Ibu jelaskan sedikit di sini menyangkut LKPD. Jadi LKPD itu lembaga kerja peserta didik. LKPD ini berfungsi sebagai acuan kalian untuk melakukan praktikum di kelompok. Di sini sudah ada alat dan bahan di meja kalian. Lihat apakah sudah ada lilin? Nah, nanti untuk air, panci, nanti kita praktikumnya maju sudah di depannya, maju di depan supaya kita lihat saja. Karena kita sebatas kompornya hanya satu. Kemudian ada panci, ada sendok, mentega, kapur barus, tutupan panci, dan baskom. Langkah kerja, silakan perhatikan. Sudah dilihat? Oke. Sambil lihat di LKPD, mari kita kerjakan aktivitas yang pertama, oke? Oke. Ya, silakan lihat yang lain. Sambil Ibu jalan dari kelompok ke kelompok, kamu buat sudah kamu punya. Sini, datang sini, ambil mentega di sini. Ayo, pakai dua orang saja satu kelompok. Sudah dapat orderan itu dan diri. Bukan ini, nanti ambil setengah sendok ya. Setengah sendok. Bukan dong. Ya, kalau punya kasnya lah dulu. Siapkan dari tas ya. Nah, kalau ini dia punya kamu baris ini terlalu besar, jadi kamu belah jadi kecil, terlalu besar. Sekarang kasih potong, kasih kecil. Tarik kue. Numa yang video yang dari belakang yang HP itu sampai video kasih. HP muat. Nah, kasih dipakai yang kecil ya. Oke. Sudah kamu punya mesin yang itu di ini. Coba kasih. Sekarang kamu mana kamu punya LKPD tadi? LKPD. Sambil baca, jadi kamu sudah kasih lagi ini. Baca LKPD di langkah kerja yang pertama itu apa yang kamu buat? Apa yang di sini? Ini nih, letakkan mentega pada sendok. Sudah ya? Sudah pada sendok. Kemudian lanjut baca yang di sini. Sudah? Ya, untuk semuanya. Letakkan mentega pada sendok lalu panaskan. Nah, sudah. Yang lain pegang sendoknya, yang lain catat apa yang terjadi. Catatnya nanti langsung kita lihat ya. Apa sudah? Perhatikan, apakah ada perubahan yang terjadi? Iya. Kelompok 3 bagaimana? Ya, oke. Ingat langsung catat, langsung catat. Apa nama perubahan wujud? Kalau mentega dipanaskan, perubahan wujudnya apa? Cair, bagus.
Ya, kelompok 1 sudah paham. Bagaimana kelompok 2? Kamu punya tabel pengamatan? Mana halaman 2 tadi? Pertama kan memanaskan mentega. Apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan? Oke, tulis di situ. Bagaimana kelompok 3? Ya, bagus. Nah sekarang lepas itu isi di tabel pengamatannya. Oke, di sini. Nah sekarang lepas sudah ini kamu taruh di sini. Langkah kedua kan? Yang itu apa? Langkah kedua kan mendinginkan mentega cair. Langkah kedua mendinginkan mentega cair. Nah lepas sudah jangan panas lagi, kasih dingin sudah. Lepas. Nah lepas sudah. Oke. Kamu punya tugas lihat waktu mentega yang cair ini kamu lepas ya. Apa yang terjadi dengan mentega? Baru isi di kolom. Kira-kira apa yang terjadi? Itu baca baik-baik ya. Nah, kamu perhatikan kalau ketika yang sudah cair tadi lama-lama dia bagaimana? Ya, dia kembali mengeras isi tabel. Sudah, oke. Yang ketiga apa yang disuruh? Oke, mendidihkan air di panci karena kelompok 2 sudah selesai dengan sisi. Kita lihat. Lepas sudah, lepas. Yang ketiga tadi mendidihkan air di panci. Ini sudah. Kalau mendidih dia butuh apa? Kalau butuh api toh. Betul, wah. Oke, sekarang air yang sudah tutup, oke. Sama kamu isi di nomor 3 yang lain bertiga di sini. Model lagi di sini. Tutuplah air yang sudah dididihkan dengan menutup, amati apa yang terjadi. Dan ini tadi air sudah mendidih. Terus kita tutup. Apa yang terjadi dengan ini? Ada embun, ada tetesan air, toh? Nama prosesnya mengembun. Oke, kan? Ya, silakan tulis di tabel pengamatan. Itu sudah. Ya, kelompok 2 sudah selesai mereka punya tadi. Kelompok 1 kembali. Kalau sudah, ayo. Ketiga sudah, sudah. Ya, pertanyaannya. Ini kegiatan memanaskan air, toh? Dari sini kan? Kegiatan memanaskan air. Kalau memanaskan air itu apa? Sebagai panas. Butuh api atau butuh kalor. Sekarang, apa yang terjadi ketika air dipanaskan? Kalau kita lihat, apa yang muncul waktu pertama kali dibuka dia punya ada uap air. Dan uap air itu terjadi karena proses menguap. Sekarang kamu sudah sini. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk langkah yang keempat. Tutuplah air yang sudah dididihkan dengan penutup. Amati apa yang jadi air sudah mendidih menutup. Kita lihat dulu. Lalu kita lihat apa yang ada di tutupan. Sebentar ya. Ada tetesan air. Tetesan air ini terjadi dari mana? Dapat dari mana? Dari air yang menguap naik ke sini. Nah, lama-lama uap yang naik dari air ini, nah, dia berubah jadi tetesan air. Itu namanya proses apa? Kamu sini sampai. Mengembun, mengembun. Silakan tulis ya. Tulis di belakang. Nomor 3, mari. Ayo. Untuk yang kamu harus tunggu ibu.
sudah identifikasi kalau untuk mendidihkan air itu butuh apa? Butuh kalor, butuh panas. Kalau tidak ada api panas dari kompor itu tidak bisa mendidih. Betul tidak? Betul. Jadi dia butuh api atau butuh kalor. Sekarang perhatikan apa yang muncul saat pertama kali ibu buka tutup ini. Nah, apa? Wah, betul sekali. Nah, kamu tulis sudah. Itu tadi nama prosesnya apa? Ibu kembali tutup lagi ini. Sudah? Nah, sekarang langkah yang keempat, tutuplah air yang sudah dididihkan, amati apa yang terjadi. Jadi ini apa yang ada di dalam tutupan? Ada air toh? Nah, air ini muncul dari mana? Dari cuap air yang sudah dididihkan. Kamu tulis sudah prosesnya. Kembali ke kelompok. Ini ibu matikan kompornya karena sudah tidak kita gunakan, oke? Oke. Jadi sudah berapa proses yang kamu isi? Ada 4 ya. Nah, untuk kelompok 3. Sudah nomor 3? Ya, kalau sudah, yang ketiga itu kamu lapak itu. Ayo. Lapak tisu. Nah, sekarang letakkan kapur baru. Letakkan kapur, potongan kapur baru yang kecil. Ini terlalu besar. Kasih kecil lagi. Kasih kecil. Ada kue tidak? Nah, iya. Hati-hati, pegang yang di ujung. Di ujung sendok sekali. Ujung. Oke. Kelompok 3 sudah. Paling kecil. Iya, bagus. Ujung. Terus jauh-jauh jauh-jauh dari silakan makan. Sini seperti apa? Kamu lihat perubahan wujud yang terjadi. Hati-hati, nanti akan menyala ya. Nah, lihat apa itu? Lihat ya. Suka sudah lihat. Ada asap. Oh, nah asap itu kamu coba pikirkan asap. Dia wujud asap. Nah, dari dasarnya tadi wujud gasnya, wujud asapnya apa pertama? Iya, padat itu. Oh, lihat ini gasnya. Nah, sudah kasih mati sudah. Yuk. Oke, sudah. Nah, matikan lilinnya. Kita tidak butuh lagi. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Oke. Ya, sekarang silakan isi tabel pengamatan. Ayo. Ini lihat, bisa kita lihat ya punya gas. Oh, ya, sudah. Polida, nomor 1 bagaimana? Sini aja. Dan siap, ini sudah ya. Oke, cair, terus nama perubahan yang sudah pasti cair. Ini apa? Mual. Kemudian gugur. Menutup air panas. Ini gugur ini. Terus memanaskan kapur bagus tadi apa? Dari padat jadi gas. Itu nama prosesnya apa? Oke, sudah nomor 4? Ya, mantap. Ya, sudah ya. Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan yang di bawah ya. Jawab pertanyaan yang di bawah.
dipanaskan, lalu didinginkan. Apa tadi yang terjadi? Ya kembali keras, toh? Tinggal tulis. Kamu sudah mengalami semuanya. Tinggal kamu rumuskan dalam pertanyaan. Apa yang terjadi? Ya, Bu. Kamu sih sudah. Ayo ikut diskusi. Nomor 2 ya. Makanya ketemu. Ayo harus berpartisipasi ya. Tidak boleh kita begini, tidak diskusi dalam kelompok. Nah, nomor 2, apa yang terjadi ketika mentega yang setelah dipanaskan lalu didinginkan? Apa itu? Kamu sudah tahu? Kenapa? Kenapa sampai begitu? Dia butuh, karena dia butuh kalor atau bisa. Nah, kalau kamu sudah kerjakan semuanya, gampang. Yang segitiga di bawah diisinya. Sudah? Dan mulai pertanyaan. Diskusi. Yang pertanyaan nomor 3 sudah, Pak? Apa yang terjadi ketika air dididihkan? Semakin cepat selesai dan benar, berarti kamu punya nilai semakin bagus.
Sekarang, ya, silakan isi di tabel yang satu. Nah, itu maksudnya begini, anak. Kamu lihat nomor di samping, toh? Nomor 1. Kamu lihat anak panah nomor 1 di sini yang mana? Sudah lihat? Sudah? Tuh. Sekarang, anak panah nomor 1 itu dari mana ke mana? Padat ke cair. Itu nama perubahan wujudnya apa? Padat ke cair. Perubahan wujudnya namanya apa? Nah, ini biasa kamu itu. Apa nama perubahan wujud? Itu kamu punya tugas, ya? Apa? Iya, mencair. Tulis sudah mencair. Lalu kamu lihat, untuk kalau mencair dia butuh kalor atau pas kalor? Kalau mencair, nah itu tugas. Bagaimana Bapak buat? Sudah? Ibu kasih penjelasan dulu yang nomor silakan. Ini nomor 1. Kita lihat nomor 1 itu yang mana? Nah, nomor 1 itu anak panahnya dari padat ke cair. Kamu tulis sudah. Nomor 1 itu nama perubahan wujudnya apa? Mencair. Sekarang mencair itu dia mengukurkan kalor atau melepaskan kalor. Kalau sampai 6. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah masuk di tabel yang terakhir. Kelompok 3. Nah, ini nomor 1. Ini anak panah, ya. Anak panah nomor 1 itu dari padat ke cair. Nama perubahan wujudnya apa? Mencair. Teruskan. Setuju? Masih? Pas. Nah, sekarang ini mencair, dia butuh kalor atau lepas kalor? Butuh bola atau lepas kalor? Tulis ini, kamu tulis sudah di sini. Paham, ya? Oke, ya. Ayo, harus cepat selesai dan tepat. Cepat dan tepat. Untuk yang tabel 2, mohon perhatian. Cukup isi yang di sini. Sudah lihat? Ini dengan yang tabel ini. Yang tengah tidak usah. Bisa? Enggak.
Silakan lihat. Di situ ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di situ. Ya. Ayo, silakan kerjakan 4 pertanyaan terakhir, Ya, sekarang kelompok 2 mereka sedang mengerjakan 4 pertanyaan terakhir ini. Nomor 3 sudah? Oke. Ya, waktunya habis untuk diskusi. Silakan bereskan peralatan yang ada di atas meja. Susun kembali yang KPD kalian. Ayo. Nomor 3, ayo. Silakan duduk setelah itu dan siap-siap melakukan presentasi. Nomor 3, bereskan peralatan di atas meja, susun kembali LKPD dan siap untuk presentasi. Oke, siapa yang siap presentasi? Kelompok? Siap? Oke, kamu punya? Sudah? Ya, mulai dari kelompok 2 duluan Silakan maju semua. Maju sudah. Nanti ibu yang arahkan menjadi moderatornya. Setelah di kelompok 2 presentasi, silakan 2 kelompok lain perhatikan sebentar. Kita ulang lagi ya. Yang lain belum benar toh? Kelompok 3 yang minta perhatiannya. Kelompok 1 siap-siap mau presentasi toh? Ya, duduk dulu Kami dari kelompok 2 mengatakan hasil diskusi kami. Silakan. 1. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang tersimpan pada benda. 2. Apakah mungkin kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi atau sebaliknya? Jelaskan. Tidak. Kalor hanya bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kelompok 2. Ya. Nanti kita menanggapinya sekalian ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan presentasi dari kelompok 1. Teman, kami dari kelompok 1 membawakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang tersimpan pada benda. 2. Apakah mungkin kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi atau sebaliknya? Jelaskan. Tidak. Kalor hanya bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi
ke benda bersuhu rendah. 3. Apakah hubungan kalor dengan perubahan wujud zat? Kalor dapat berubah wujudkan suatu benda. 4. Sebut macam perubahan wujud yang membutuhkan kalor dan melepaskan kalor. Bertunggal, mencair, menguap, menyublim, lepas kalor, membeku, mengubur, mengkristal. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan kalor? Jawab. Kalor adalah energi panas yang tersimpan pada benda. 2. Apakah mungkin kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi atau sebaliknya? Jelaskan. Jawab. Tidak. Kalor hanya bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. 3. Apakah hubungan kalor dengan perubahan wujud zat? Jawab. Kalor dapat merubah wujud zat suatu benda. 4. Sebutkan macam perubahan wujud yang membutuhkan kalor dan melepas kalor. Jawab. Yang membutuhkan kalor, mencair, menguap, dan menyublim. Yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan presentasi. Nah, yang terakhir di kelompok 3 melakukan presentasi. Sekalian kita diskusi bersama ya. Kita berdiskusi bersama supaya kita dapat kesimpulan dari kita punya kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, coba saya minta tolong kelompok 3 baca soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang kalor. Dari tadi kita sebut kalor, bicara tentang kalor, mengembun, menguap, bahkan tadi mendidih itu kita sebutnya itu karena kalor. Nah, sebenarnya kalor ini apa kata lain? Coba menurut kamu kalor itu nama lainnya apa? Nama lain? Nama samaran? Energi panas atau biasa kita kenal dengan panas. Setuju? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita mau bicara tentang kalor, berarti kita bicara tentang energi panas. Siapa yang masih ingat tadi di awal? Kalau ibu tadi ada sebut bahwa kalor ini sebenarnya tersimpan di semua benda. Masih ingat? Masih ya? Nah, jadi semua kita punya badan, kamu punya badan, punya badan, dan semua benda itu pada dasarnya punya kalor ya, punya energi panas yang tersimpan. Oke. Jadi kita sudah tahu apa itu kalor ya. Jadi ternyata gara-gara si kalor makanya ada perubahan wujud. Ya. Nomor 2, ibu minta kelompok 1 baca soal. Apa mungkin kalau tidak dari batas rendah ke batas tinggi atau sebaliknya? Jelaskan. Oke. Menurut kamu kalor ini bisa pindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi? Bisa? Tidak bisa. Kalau begitu hanya bisa berpindah dari benda yang
subur. Nah, 6 perubahan wujud saat tadi terjadi karena ada si kalor, karena ada si panas, energi panas. Oke, pertanyaannya 4 kelompok 3 bacaan. Sebutkan macam perubahan wujud yang membutuhkan kalor dan melepaskan kalor. Iya. Jadi ada perubahan wujud dan 6 tadi itu ada perubahan wujud yang butuh panas, ada yang tidak butuh panas, atau dia lepas panas. Coba bantu ibu. Yang dibutuhkan panas apa saja? Cair, menguap, dan menyungkit. Ini tadi contoh yang aku baru sih gue. Bukan ketika dipanaskan, dia butuh panas dia juga menjadi uap, yang gas kita hitam itu. Kalau gitu yang melepaskan kalor membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya, bagaimana untuk kita semua? Apakah paham? Paham? Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 3. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, jadi kita sudah simpulkan sama-sama Jadi apa itu kalor? Kalau ngomong kalor tadi berarti ngomong tentang energi panas. Kemudian kalor itu bisa berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ibu harap konsep tentang kalor, apa itu kalor, bagaimana kalor berpindah, apa pengaruh kalor, itu kita ingat sudah paham tidak? Paham? Ya, jadi kita sudah berproses, kita sudah diskusi sama-sama. Sekarang kita ingat kembali materi kita tentang kalor. Ini dia mari kita lihat sama-sama. Kalor merupakan mantap Jadi yang tadi kita cari tahu itu ternyata sama dengan yang ini Berarti kita punya proses sudah pas. Karena kita mau cari tahu tentang kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Semua benda itu punya kalor. Kalor Kalor dapat mengubah suhu dan wujud sesuatu. Ini perubahan wujud benda ya. Kalau dipanaskan akan menjadi, kalau didinginkan kristal itu dari gas jadi padat. Contohnya tadi yang gambar knalpot itu yang laki-laki terutama biasanya suka buat knalpot buat pakai knalpot resiko. Nah, kamu biasanya laki-laki itu sering mengalami itu. Biasanya kalau knalpot dia keluar asap. Asap itu kan dia gas. Waktu kita sebelum bagian dalam ternyata hitam-hitam kita punya tanda ada debu. Itu kan berarti terjadi perubahan wujud dari gas menjadi padat. Betul? Nah itu namanya mengkristal Jadi contoh pada knalpot itu contohnya mengkristal. Sedangkan di mobil kapur balus. Siapa di rumah yang pernah meletakkan kapur balus di lemari angkat tangan? Oke. Kapur balus yang awalnya bulan besar lama-lama jadi kecil dan hilang. Nah apa yang terjadi dengan kita punya baju? Biasanya kita berhias, kita pakai baju berubah jadi wangi sekali. Nah wangi itu berasal dari gas yang berasal dari kapur balus. Oke? Nah ini tadi nama perubahan wujud. Nah, silakan dicatat.
kalau sudah kita lanjut lagi. Ya, ini kesimpulan kita ya. Sekali lagi, jadi perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor itu misalnya mencair, menguap, dan menyusut. Kemudian perubahan wujud zat yang melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan Ibu harap apa pengertian kalor, pengaruhnya, terus apa saja yang disebabkan kalor bisa kita ingat dan kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu pada saat masak nasi, masak air nanti ini karena ada kalor. Jadi kita tahu, oke? Mari kita kerjakan kembali soal yang sudah kita kerjakan di awal. Silakan kumpul LKPD-nya. Ayo. Bagi lagi soal yang sama ya. LKPD-nya mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2 LKPD-nya. Di sini. Yang ada isinya tadi kasih. Sudah. Kelompok 3, silakan LKPD-nya. Kasih gitu. Ya, langsung kerjakan kembali. Ya, silakan kerjakan kembali. Kamu punya soal. Ini namanya soal post test. Soal post test ini kembali mengerjakan soal yang sama supaya ibu bisa tahu kamu punya kemampuan setelah mengikuti pembelajaran itu seperti apa. Apakah ada mengalami peningkatan atau tidak? Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Yuk, kerjanya percepat. Sudah mau selesai ya? Naik sudah? Kumpul di sini. Baik, yang sudah berdiri. Jangan lupa tulis namanya. Ada 3 orang, ayo. Sudah? Kelompok 1 kan sudah satu, Pak? Ayo, kelompok 2, kelompok 3. Sudah, Bu? Sudah berdiri, Pak? Oke. Ayo. Untuk bahan ajarnya silakan kamu pegang. Itu menjadi catatannya supaya bisa belajar di rumah. Nanti setelah ini Ibu kasih arahan lain lagi ya.
Oke, kalau sudah silakan bereskan semua buku yang ada di atas meja. Kembali ke posisi duduk yang baik. Bereskan semua kertasnya. Ya, terima kasih sudah berproses hari ini. Duduk dulu. Terima kasih sudah berproses hari ini. Jadi ibu harap apa yang sudah kita belajar itu ada manfaatnya untuk kita ya. Jadi bawa pulang ilmu yang sudah didapat di sini, bawa pulang ke rumah, pergunakan ilmunya dengan baik. Contohnya tadi untuk menempatkan tuang pada tempat yang pas ya. Ilmuwan tuang, bagaimana cara supaya tuang itu tidak hilang ciri khas rasa. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, jadi kamu punya tugas. Ini tugas masing-masingnya, silakan ditulis. Kamu punya tugas baca materi tentang perpindahan kalor. Baca materi tentang perpindahan kalor. Baca materi tentang perpindahan kalor. Setelah itu kamu buat ringkasan. Buat ringkasan dalam 50 kata. Dalam 50 kata. Sudah? Oke, kalau sudah tutup bukunya, simpan poinnya, duduk yang baik, perhatikan hidup Pak. Pilihlah yang mana kamu setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Emotikon yang mana? Nomor? Bagaimana emotikon nomor 4? Senang. Tunjukkan di ekspresi muka bagaimana nomor 4? Ya, sudah. Oke. Tidak ada yang nomor 3? Nomor 2? Nomor 1 marah? Tidak ada? Oke. Syukur, terima kasih. Kalau emotikon nomor 4 berarti pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih. Oke, baik. Mari sama-sama kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdiri. Bantu ibu untuk tutup pembelajaran dalam satu orang. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kembali